Hai, selamat datang di channel kisah horor dan kriminal. Pada kesempatan kali ini akan dibahas sebuah cerita tentang seorang istri yang selingkuh dengan mertuanya, dan ini berakhir dengan tragis. Ini adalah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Kisah ini benar-benar terjadi di tahun 2017 silam. Karena sakit hati, berujung hilangnya nyawa. Pada suatu Sabtu malam yang tenang, 30 Desember 2017, sebuah tragedi mengerikan terjadi di sebuah desa kecil di Probolinggo, Jawa Timur. Di dalam sebuah rumah sederhana, Jumali, seorang pria berusia 25 tahun, terjebak dalam kemarahan dan sakit hati yang mendalam. Tak kuat menahan amarah setelah mengetahui perselingkuhan istrinya, Kholifah, dengan seseorang yang tak pernah ia duga, yakni ayah kandungnya sendiri. Jumali pun nekat mengakhiri hidup wanita yang pernah ia cintai dengan mencekiknya hingga tewas. Sebelum nekat menghabisi istrinya, rasa sakit hati yang dirasakan Jumali begitu mendalam, seperti duri yang terus menusuk-nusuk hatinya setiap kali ia mengingat kejadian di malam itu. Pemandangan Kholifah bersama ayahnya sendiri terus menghantui pikirannya. Hari demi hari, ia mencoba menahan diri, berharap amarahnya mereda, tapi yang ada, kemarahan itu semakin membakar. Jumali semakin jarang bicara dengan Kholifah. Setiap kali melihat wajah istrinya, bayangan perselingkuhan itu terlintas begitu jelas di benaknya. Malam-malam dilalui dengan kebencian yang dipenuhi dendam, hingga pada akhirnya, keputusan kelam mulai menguasai pikirannya. Kholifah harus membayar pengkhianatannya. Tak ada cara lain yang mampu meringankan beban sakit hati yang telah ia derita. Dan keputusan fatal itu ia lancarkan pada Sabtu malam 30 Desember 2017 saat Kholifah terlelap di kamar mereka. Jumali berjalan perlahan ke arah tempat tidurnya. Wajahnya dingin, tak lagi ada cinta yang tersisa. Di tangannya, sepasang tangan yang sebelumnya digunakan untuk merangkul dengan penuh kasih sayang, kini menggenggam niat keji. Dengan tenang, ia mendekati istrinya yang tertidur nyenyak, seolah-olah tak menyadari malapetaka yang akan segera menimpa. Tanpa sepatah kata, tanpa tanda-tanda amarah yang meluap, Jumali meletakkan tangannya di leher Kholifah. Sekali lagi, ia memandangi wajah wanita yang dulu ia cintai. Dalam hitungan detik, tangannya menekan keras leher istrinya. Kholifah terbangun dan meronta. Tapi Jumali tak memberikan kesempatan untuknya melawan. Dengan penuh dendam dan kebencian, ia terus mencekik istrinya, mengabaikan segala jeritan dan tangisan yang keluar dari bibir Kholifah. Setiap tekanan semakin kuat, setiap ronta semakin lemah, hingga akhirnya tubuh Kholifah tak lagi bergerak. Napasnya berhenti, dan hidupnya berakhir di tangan suami yang dulu pernah berjanji akan melindunginya. Dalam keheningan yang mencekam, Jumali berdiri di samping tubuh tak bernyawa Kholifah. Tak ada penyesalan, hanya rasa lega yang dingin. Baginya, balas dendam telah terbayar. Namun, di balik ketenangan itu, ada kehampaan yang mulai merasuki dirinya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Jumali mulai menjalankan rencana kebohongannya. Kepada keluarga dan tetangga, ia berkata bahwa Kholifah meninggal karena sakit. Semua orang awalnya percaya. Keluarga Kholifah pun tak mencurigai apapun, karena Kholifah sebelumnya memang tak pernah menunjukkan tanda-tanda perselingkuhan atau masalah dalam rumah tangga mereka. Mayat Kholifah dimakamkan dengan cara yang layak, seolah-olah ia meninggal secara wajar. Setelah kematian Kholifah pada 30 Desember 2017, kehidupan di desa itu tampak kembali seperti biasa. Kholifah telah dimakamkan dengan tenang, dan semua orang di sekitar, termasuk keluarga besarnya, menerima penjelasan dari Jumali bahwa istrinya meninggal karena sakit. Namun, semakin hari, kecurigaan mulai muncul di benak keluarga Kholifah, terutama ibunya. Sejak kecil,
Khalifah tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penyakit serius. Kesehatannya selalu baik, dan keluarga besar tahu betul bahwa ia tidak pernah mengeluh tentang penyakit kronis seperti yang disebutkan oleh Jumali. Cerita tentang penyakit kanker yang mendadak muncul seolah tidak masuk akal. Ibunya, yang paling mengenal Khalifah, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Apalagi selama beberapa bulan terakhir sebelum kematian Khalifah, sang ibu merasakan ada jarak yang mulai terbentuk antara Jumali dan anak perempuannya. Khalifah jarang pulang ke rumah orang tuanya, padahal biasanya ia sering berkunjung. Keluarga Khalifah mulai menyusun potongan-potongan kejadian sebelum kematiannya. Beberapa tetangga sempat mendengar pertengkaran dari dalam rumah Jumali beberapa kali, meskipun tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Perlahan-lahan, mereka mulai mempertanyakan kebenaran di balik kematian mendadak itu. Semakin banyak hal mencurigakan, semakin kuat perasaan bahwa kematian Khalifah bukan disebabkan oleh penyakit seperti yang diklaim oleh Jumali. Kecurigaan memuncak ketika keluarga Khalifah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penyakit yang disebutkan oleh Jumali. Mereka mencoba menanyakan ke beberapa orang yang sempat dekat dengan Khalifah sebelum kematiannya, tetapi tidak ada yang pernah mendengar bahwa Khalifah mengidap penyakit serius. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematiannya. Pada awal Maret 2018, keluarga Khalifah dipimpin oleh sang ibu akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Mereka mengajukan laporan ke Polres Probolinggo, menyatakan kecurigaan bahwa kematian Khalifah bukanlah disebabkan oleh sakit, melainkan ada kemungkinan kekerasan atau tindak kriminal. Penyelidikan dimulai dengan menginterogasi beberapa saksi, termasuk tetangga dan orang-orang dekat yang pernah berinteraksi dengan Khalifah sebelum kematiannya. Hasilnya, polisi mulai mencurigai bahwa kematian Khalifah memang tidak wajar. Satu demi satu saksi memberikan kesaksian tentang pertengkaran yang kerap terjadi di rumah Jumali dan Khalifah. Saat penyelidikan semakin dalam, polisi mengarahkan fokus mereka pada Jumali, suami Khalifah. Dalam interogasi awal, Jumali bersikukuh bahwa istrinya meninggal karena sakit. Namun, polisi tidak puas dengan jawaban tersebut, terutama setelah keluarga Khalifah memberikan bukti bahwa Khalifah tidak pernah menderita penyakit kronis. Pada titik ini, polisi memutuskan untuk menggali kembali makam Khalifah dan melakukan otopsi terhadap jenazahnya. Dengan bantuan tim forensik dari Polda Jatim, mereka menemukan fakta mengejutkan. Ada bekas cekikan di leher Khalifah, serta tanda-tanda kekerasan lainnya di tubuhnya. Ini jelas menunjukkan bahwa Khalifah tidak meninggal karena penyakit, melainkan akibat tindakan kekerasan. Temuan ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Khalifah telah menjadi korban pembunuhan. Polisi segera menangkap Jumali dan membawanya untuk diinterogasi lebih lanjut. Pada akhirnya, di bawah tekanan bukti yang kuat, Jumali tidak bisa lagi mengelak. Ia mengakui perbuatannya bahwa ia telah membunuh Khalifah dengan cara mencekiknya saat istrinya tidur. Pengakuan Jumali menjadi akhir dari misteri yang selama ini menghantui keluarga Khalifah. Tragedi ini membuka luka yang dalam, namun juga memberikan kejelasan atas kematian tragis Khalifah. Jumali pun harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Sementara keluarga menerima Khalifah harus berjuang menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka percayai selama ini adalah pelaku pembunuhan anak mereka. Jumali dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Meski hukum sudah menanti, tindakan kejamnya itu meninggalkan bekas luka yang mendalam bagi keluarga korban, terutama karena keterlibatan ayah mertuanya dalam perselingkuhan yang memicu tragedi tersebut. Kasus ini tidak hanya mengguncang desa itu, tetapi juga menjadi pengingat betapa rumitnya hubungan manusia ketika kepercayaan dan cinta dihancurkan oleh pengkhianatan.